Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Sunardi, apa kabar Waalaikum- hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik Ibu Eva. Bagaimana dengan kabarnya Ibu Eva? Bapak akan melakukan coaching ya, observasi kelas dengan Pak Sani ya? Iya, insya Allah Bu, dengan Pak Sandi. Oke. Nah, sebelum Bapak melakukan percakapan atau coaching dengan Pak Sani, apa nih yang bisa saya bantu untuk mengembangkan potensi yang ingin Bapak lakukan? Potensi yang Ah, mana? oke Bu, baiklah Bu, terima kasih Bu yang sudi kiranya membantu saya mengembangkan kompetensi saya dalam kegiatan coaching ini Bu. Terus terang Bu, yang paling saya khawatirkan yaitu peningkatan kompetensi saya di bidang, ya kalau mendengarkan aktif mungkin insya Allah eh, bisa lah, presence juga insya Allah bisa, tapi yang terakhir nih Bu, kompetensi yang terakhir yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, itu kiranya mungkin agak lemah bagi saya, jadi itu saya berharap mungkin melalui Ibu bisa saya tingkatkan untuk saya kembangkan kompetensi tersebut Bu. Bapak mengindikasikan bahwasannya mengajukan pertanyaan berbobot itu Bapak masih lemah gitu dan Iya Bu, apa sih betul. indikatornya gitu. Iya Bu, betul. Alasannya apa Pak? Kenapa Oh, memilih potensi pertanyaan berbobot itu menurut Bapak masih lemah? oh iya Bu, karena saya pada prinsipnya kadang-kadang suka to the point Bu. Langsung pertanyaan intinya langsung, ya, tidak artinya memberi gambaran kepada teman yang akan saya coaching, itu mungkin. Oke. Nah, seberapa sering Bapak mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin eh, apakah Bapak pernah mengajukan pertanyaan terbuka? Seberapa sering Bapak mengajukan pertanyaan terbuka? Artinya, dalam mengajukan pertanyaan itu, apakah Bapak lebih sering menggunakan pertanyaan tertutup dengan jawaban ya atau tidak? Nah, itu Bu, kadang-kala terefleks seperti itu. Apakah Bapak sudah melakukannya? Kadang-kadang seperti itu kan. Misalkan coach memberi informasi bahwasanya bahwasanya coach telah melakukan ini dan sebagainya. Jadi kadang-kadang terefleks itu Bu, langsung saya sampaikan, apakah Bapak sudah melakukannya? Ya. Jadi coach langsung tinggal jawab sudah. Seperti itu Bu. Jadi nggak terbuka deh gitu Bu ya. Iya, benar. Jadi, ketika mengcoaching, Bapak lebih sering menggunakan pertanyaan tertutup begitu ya. Nah, apa upaya Bapak selanjutnya agar hal demikian itu dapat dikurangi? Apa yang sudah Bapak lakukan sebelumnya? Yang sudah saya lakukan sebelumnya yaitu berusaha bagaimana yang saya ajukan tersebut bersifat terbuka. Misalkan tadi Koci menjawab bahwasanya apa-apa yang sudah dilakukan, trik-trik apa yang sudah dilakukan, maka saya menyampaikan, saya bertanya bagaimana caranya, mungkin seperti itu Bu, bagaimana cara yang melakukan itu, adakah teman-teman yang turut membantu, mungkin itu Bu yang sudah saya coba. Oke, baik. Nah, pada saat kita melakukan percakapan ini nanti, selain pertanyaan berbobot tadi, di bagian pertanyaan berbobot tadi, Pak, pertanyaan berbobot ya, Ya, bagaimana eh, penilaian Bapak sendiri terhadap proses yang sudah pernah Bapak lakukan itu? ya alhamdulillah kalau saya perhatikan Bu, ya sejauh ini berjalan dengan baik ya, dengan baik mungkin tentunya, tapi tentunya tetap masih perlu ada peningkatan ya, terutama di saya dan juga sebagian kecil mungkin dari si coachingnya Bu, supaya lebih mendalami kegiatan coachingnya ini. Oke, nah ketika nanti Bapak melakukan coaching dengan Pak Sani, bagian mana nih nanti yang perlu saya tekankan untuk saya amati menurut Bapak?
Ya itu tadi Bu, bisa mungkin Ibu perhatikan bagaimana cara saya mengajukan pertanyaan Bu. Mungkin bisa Ibu garis bawahi, ya kan, pertanyaan-pertanyaan saya. Nanti mungkin setelah coaching bisa Ibu sampaikan apa-apa yang kurang dan perlu ditingkatkan dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan dengan Pak Sani Bu, nantinya Bu. Itu Bu. Oke, baik Bapak. Terakhir, apa harapan yang ingin Bapak dapatkan dari observasi yang akan kita lakukan ini? Ya tentunya yang saya harapkan Bu, yang pertama ya insya Allah saya yang berprofesi ataupun belajar sebagai coach, ya insya Allah kompetensi inti dalam coaching ini bisa saya terapkan secara maksimal ke depannya, yaitu presence, kemudian mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan tentunya saya harapkan juga untuk coaching ya agar kedepannya juga meningkatkan ataupun menjawab apa-apa yang diajukan secara benar dan tentunya lebih kepada ke arah yang perbaikan, ke arah solusi ya dari permasalahan yang dihadapi. Nah, mungkin itu saja Ibu. Oke, baik. Baik, Bapak, senang sekali bisa ngobrol dengan Bapak ya hari ini. Semoga proses observasi nanti yang dilakukan bersama Pak Sandi berjalan lancar dan saya tunggu nanti ketika Bapak sudah selesai melakukan observasinya dengan Pak Sandi. Good luck, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini saya menuju ke Pak Sani dulu, Bu ya. Saya coba Ya, coaching Pak Sani, benar. Bu ya. Iya. Oke. Oke. Saya masuk ke ruangan Pak Sani. Pak Sani. Assalamualaikum Pak Nardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Apa kabar Pak Sani? Oh, iya Pak, alhamdulillah sehat. Gimana dengan kabarnya Pak Nardi sendiri? Alhamdulillah sehat juga. Pak Nardi sebenarnya sih semalam pun saya mau ngomong dengan Bapak, tetapi Bapak nampaknya buru ada keperluan, mungkin rapat di dinas kemarin atau seperti apa, kata teman kemarin saya tanya ada keperluan ke dinas gitu. Iya, Dan boleh Pak saya minta waktu Bapak sebentar Pak? ya dipersilahkan Pak, boleh, sangat boleh Pak. Memang kemarin saya kebetulan ada keperluan ke dinas Pak, kebetulan saya dipanggil kepala dinas begitu Pak. Saya sebenarnya Pak mau menceritakan sesuatu gitu, yang agak gimana Pak ya, merasakan sesuatu yang di kelas saya gitu. Ya Pak. Tentang apa namanya itu antusias belajar di kelas saya itu rumah pelajaran IPA Pak ya, dan apa namanya itu kan mengerjakan tugas yang diberikan kepada siswa itu persentasinya rendah Pak, itu sekitar 50% saja. Nah, dan antusias anak-anak itu juga hampir berbarengan gitu. Ini kadang-kadang membuat sesak juga apa yang harus saya lakukan gitu. Nah, sambungannya Pak Nardi, jadi menurut saya ini saya perlu berbicara dengan Bapak gitu. Oke, ya Pak. Jadi ya Bapak menanyakan ataupun mungkin menyampaikan permasalahan yang Bapak sampaikan tentang pembelajaran yang Bapak alami Pak ya. Iya. Ya, di mana kehadiran siswa ya, atau yang mengerjakan tugas itu hanya sedikit Pak, kan seperti itu Pak. Benar Pak, saya mengharapkan Pak ada solusi atas permasalahan tentang antusias murid-murid ini belajar di kelas, juga apa namanya itu dalam nanti melaksanakannya tugas itu tentu nanti kita harapkan lebih dari yang sekarang gitu. Artinya saya keluar dari persoalan yang ada ini, yang saya hadapi gitu Pak.
Oke, baik Pak. Menurut Pak Sani, kira-kira hal apa ya Pak yang membuat murid-murid Bapak itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak? Eh, Kalau saya ingat-ingat ke belakang Pak, mungkin ya, pembelajaran itu sepertinya ada sedikit membosankan, terlalu monoton. Saya juga mungkin dominan berbicara di depan kelas gitu. Sehingga kesempatan murid untuk berbicara itu, berpendapat itu sepertinya kurang, Pak. Oh, gitu Pak ya. Terus selanjutnya Pak, kira-kira apa yang membuat murid Bapak tersebut antusias dalam pembelajaran? Tadi kan tidak antusiasnya karena Bapak sampaikan monoton dan sebagainya. Ini kalau untuk pembelajaran yang Bapak lakukan ada murid yang antusias itu kira-kira penyebabnya kenapa Pak? Tentunya kalau kita lihat dari situ murid itu bosan gitu, kita harus membuat menginginkan, tentu murid itu menginginkan pembelajaran yang asik gitu, tidak monoton dan tidak membosankan gitu Pak. Oh gitu Pak. Apakah itu sudah Bapak lakukan? Ini akan coba akan saya lakukan Pak. Oh Pak ya. Satu lagi mungkin Pak, menurut saya selain tadi monoton, membosankan, menurut saya pembelajaran itu juga harus berpusat pada murid Pak. Iya. Dan diminta kepada setiap murid itu untuk aktif di dalam setiap pembelajaran. Kemudian mungkin di sela-sela pembelajaran itu juga menurut saya mungkin Pak ya ada semacam ada seperti ice breaking gitu dia. Menumbuhkan energi semangat anak, atau boleh juga dengan game, jadi sela-sela pembelajaran itu akan menarik perhatian murid gitu Pak, supaya tidak monoton di dalam pembelajaran, sehingga yang membosankan tadi jadi asik gitu, kira-kira seperti itu Pak. Iya Pak, ya luar biasa Pak, saya sangat sependapat dengan Bapak. Lalu Pak, mengenai melalui tugas tadi yang diberikan kepada murid-murid, apakah Bapak penyebabnya, apakah Bapak tahu penyebabnya kira-kira kenapa tidak antusias, tidak mengumpulkan tugas seperti itu Pak? Mungkin yang pertama itu Pak, pertama terlalu banyak. Nah, bayangkan mungkin guru di sekolah ini kan bukan saya saja Pak, ada teman-teman yang lain. Bila tiap guru itu 3 saja soal, kali 10 mapel kita buat saja, udah berapa itu? Nah, kan gitu. Nggak mungkin saya aja yang memberikan soal, mungkin guru lain. Nah, ketika saya sendiri yang melakukan itu, kadang membuat soal sampai 5 soal Pak, gitu dia. Di akhir pembelajaran itu dikerjakan di rumah. Nah, dan satu lagi mungkin saya tanpa memberikan sumber pembelajaran yang lain gitu untuk mendukung anak-anak tersebut gitu dalam menyelesaikan tugasnya yang diberikan gitu. Kalau ada sumber belajar yang lebih mengasihkan gitu, yang kita berikan ke anak-anak, mungkin tidak seperti ini kejadiannya. Oh gitu Pak ya, jadi sumber belajar ada yang lain sumber belajarnya kan seperti itu Pak. Jadi Pak, selain buku yang Bapak sampaikan kepada murid sebagai sumber belajar, yang buku ya yang mungkin yang ada di perpustakaan, ada nggak sumber belajar buku yang lain Pak? Sekarang kan Pak, kan zaman IT nih, kan begitu dia kan, sumber belajar banyak. Saya lihat misalnya kita sumber belajar dari YouTube, ataupun kita bisa memakai pembelajaran seperti Canva, PowerPoint, atau yang menarik gitu, seperti TikTok juga gitu. Mungkin seperti itu Pak. Oke, baik Pak. Pak sekali Pak, luar biasa yang Bapak sampaikan. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk dapat menyelesaikan masalah yang tadi barusan kita bicarakan Pak? Untuk menyelesaikan itu
saya akan menerapkan strategi dan metode ketika dalam implementasi pelajaran juga harus bervariasi, Pak. Pelajaran menyenangkan agar siswa tidak cepat jenuh dan bosan dalam mengikuti pembelajaran yang saya berikan, Pak. Ya, bagus sekali Pak rencana dan program yang akan Bapak laksanakan. Mudah-mudahan berhasil ya Pak. Insya Allah saya berdoa supaya apa yang Bapak rencanakan berhasil hendak yang di kemudian hari. Selanjutnya Pak, apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini Pak? Saya Pak berkomitmen untuk selalu membuat perencanaan pembelajaran atau rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber pembelajaran untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan ketika belajar, dan juga saya akan membuat murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tersebut tanpa ada unsur paksaan. Nah, saya juga mungkin akan menyerahkan kepada murid-murid saya di kelas itu untuk memilih sumber belajar sesuai dengan yang diinginkannya, itu dia. Dan juga melakukan bervariasi strategi metode dalam setiap pelajaran yang saya lakukan di kelas, Pak. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak, bagus sekali ya yang Bapak sampaikan. Saya sangat mendukung Pak, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar sesuai harapan kita ya Pak. Nanti setelah Bapak telah melakukannya jangan lupa berefleksi Pak ya, dan sampaikan kepada saya juga ingin mendengar perkembangan yang sudah Bapak lakukan ya Pak ya. Iya Pak. Terima kasih Pak Sunardi atas waktu untuk sharing kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita, selalu didoakan murid-murid kita, bukan kebaliknya Pak ya. Takut kita, murid kita mendoakan kita semoga Bapak sakit karena anak-anak bosan gitu dia. Ini saya juga takut Pak, keresahan ini muncul, makanya saya coba sharing dengan Bapak tadi. Terima kasih banyak Pak Sunardi. Sama-sama Pak. Dan semoga bermanfaat buat saya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya masuk kelas ini, kelas 92, masih menunggu saya. Iya, silahkan Bapak. Oke. Gimana Pak Sunardi? Coachingnya sudah dilaksanakan. Menurut Bapak nih, bagaimana hasil coaching yang Bapak sudah lakukan barusan dengan Pak Sani? Ya, itulah Pak. Itulah Bu, menurut saya yang sudah kami lakukan tadi ya dengan Pak Sani ya, alhamdulillah baiklah, walaupun mungkin ada sedikit ya gugup Bu ya, karena kan ini terus terang ini perdana saya nih Bu mengcoaching teman sejawat, apalagi Pak Sani ini kan termasuk guru senior di sekolah Bu. Oke, berarti perasaan Bapak gugup ya ketika melaksanakan coaching tadi ya? Iya Bu. Oke, baik Pak. Kalau Bapak harus menilai nih proses coaching yang sudah Bapak lakukan tadi barusan bersama Pak Sani, Bapak coba nilai sendiri. Kira-kira apa yang sudah Bapak lakukan itu mendapatkan nilai berapa menurut Bapak dari poin 1 sampai 10? Ya, kalau saya menilai sendiri gimana ya Bu ya. Cuman ya saya pengennya sih nilainya tinggi Bu ya, tapi ketika saya rasakan tadi Bu kan ada gugup, mungkin ada juga pertanyaan saya mungkin yang tadi tertutup. Ya bolehlah Bu kasih nilai 70 aja lah Bu, nggak usah tinggi-tinggi kali sedang-sedang. Oke, apa sih indikator Bapak yang membuat Bapak menilai bahwasanya coaching yang sudah Bapak lakukan itu mendapatkan nilai 70? Pada dasarnya Bu, di akhirnya itu Bu, ya di akhirnya itu saya berhasil berhasil membuat pertanyaan-pertanyaan sehingga membuka Pak Sani itu mengarahkan solusi sendiri terhadap permasalahan yang
beliau sampaikan di awal. Jadi di akhir beliau sampaikan solusi-solusi yang akan beliau terapkan di kemudian hari untuk menyelesaikan masalah seperti strategi pembelajaran, menyiapkan berbagai metode, kemudian sumber buku yang juga tidak berfokus pada satu buku, tapi banyak sumber. Nah, itu, Bu. Nah, itu. Oke, baik. Nah, boleh nggak saya menyampaikan hasil pengamatan saya terkait apa yang sudah Bapak lakukan dalam proses coaching tadi? Oh, sangat boleh, Bu. Itulah yang saya tunggu-tunggu, Bu. Oke, baik. Nah, secara keseluruhan, kalau saya amati ya, Bapak, apa yang sudah Bapak lakukan terkait proses coaching dengan Pak Sani itu sudah sangat baik. Saya melihat Bapak sudah banyak mengutarakan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti pertanyaan terbuka tadi ya. Bagaimana menurut Bapak? Apa yang sudah Bapak lakukan? Apa saja sih jenis buku yang terdapat di sekolah Bapak? Bagaimana upaya Bapak untuk mengantisipasi supaya nilai anak-anak menjadi naik. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu sudah Bapak utarakan. Nah, itu Ya, sudah berarti sudah ada progres ya, Pak ya. Hanya saja tadi ada saya melihat ketika Bapak melakukan coaching ada masih terdapat karena kita poinnya tadi fokusnya pada pertanyaan berbobot ya, Pak ya. Iya, Bu, iya, Bu. Ya. Jadi Bapak masih ada beberapa kali mengutarakan pertanyaan tertutup gitu. Apakah itu sudah Bapak lakukan? Nah, apakah Iya. pada saat Bapak mengutarakan pertanyaan itu bagaimana reaksi Bapak ketika menyadari? Apakah Bapak menyadari kalau itu adalah pertanyaan? Itulah, Bu. Itu refleks, Bu. Itu kadang-kadang itu refleks seperti itu langsung. Apakah sudah lakukan? Habis. Tapi setelah saya bertanya, saya langsung sadar. Oh, makanya nanti kadang-kadang kalau sudah pertanyaan seperti itu muncul, untuk pertanyaan selanjutnya saya akan mencoba lagi memberi pertanyaan yang terbuka, Bu. Seperti itu. Kadang-kadang memang seperti itu refleks. Oke. Nah, jadi hal-hal tersebut sebagian besar tadi Bapak sudah melakukan hal yang sangat luar biasa ya, sehingga Bapak secara keseluruhan proses coaching tadi bisa saya simpulkan Bapak sudah melakukannya dengan sangat baik. Hanya saja mungkin pada beberapa poin itu mesti dikurangi lagi sehingga nanti Bapak mungkin bisa berlatih ya bagaimana cara untuk mengutarakan pertanyaan berbobot begitu. Selanjutnya Pak, setelah Bapak menyadari hal ini, apa rencana Bapak berikutnya? Ya, tentunya rencana saya kan setelah menyadari apa yang kurang dalam percakapan coaching saya, tentunya ya saya akan berusaha memperbaiki, Bu, dan benar-benar memahami ataupun ya benar-benar merefleksikan diri lah bahwa saya kurangnya ketika mengajukan pertanyaan berbobot itu yang seperti mengajukan pertanyaan tertutup. Nah, ini benar-benar harus saya antisipasi. Jadi sebelum saya melanjutkan pertanyaan, saya harus benar-benar nyantai dulu, Bu. Nyantai dulu ya kan. Kalau bisa praktik stop dulu sebentar, sejenak biar supaya jangan terburu-buru saya menanyakan pertanyaan yang tertutup. Mungkin seperti itu, Bu. Baik, luar biasa ya Pak ya. Selanjutnya Pak, dari diskusi kita ini, apa sih yang sudah terbayang dalam benak Bapak untuk Bapak lakukan dalam waktu dekat ini sebagai upaya untuk meningkatkan performa Bapak di area pertanyaan berbobot ini? Ya tentunya, Bu, yang bisa saya bayangkan ya artinya gini, Bu. Ini kan hari ini perdana saya melakukan coaching dan alhamdulillah dari penilaian Ibu sudah sangat bagus. Hanya saja ya beberapa mungkin pertanyaan saya masih tertutup dan itu memang saya akui dan itu saya sampaikan tadi refleks. Tentunya saya terbayang untuk kedepannya insya Allah akan tentu lebih baik lagi dan sangat baik lagi, dan saya sebenarnya tidak sabar untuk melakukan coaching sekali lagi kepada teman-teman yang lain supaya memang insya Allah bisa saya buktikan bahwasanya apa yang kurang di coaching sebelumnya itu benar-benar sudah diperbaiki untuk coaching berikutnya, Ibu. Oke, kapan kira-kira itu Pak? Ya, kalau bisa ya secepatnya, Bu, dalam minggu ini lah, Bu, ya mudah-mudahan ini saya minta ada pula guru yang bermasalah jadinya. Ya nggak apa-apa. Oke, baik. Iya.
Di mana Bapak akan melakukan coaching itu? Apakah di sekolah, di Ya di luar sekolah? rencana di sekolah aja Bu, di komunitas sekolah aja dulu. Karena mungkin Ya, banyak baik. guru-guru juga yang memiliki berbagai problema yang berbeda dari Pak Sani tersebut ya. Oke, baik. Siapa yang akan Bapak libatkan dalam hal ini? Siapa saja? Yang saya libatkan juga tentunya ya guru-guru senior juga akan saya libatkan, bukan guru-guru senior, guru-guru yang lain juga, bahkan mungkin ya wakil kepala sekolah, ya wakil kepala sekolah juga bisa saya libatkan untuk berkesimpung dalam kegiatan coaching ini, Bu. Mungkin itu. Luar biasa sekali, Pak Sani. Pertanyaan terakhir, Pak Sani. Setelah kita melakukan percakapan di pra observasi, kemudian saya mengamati di kegiatan observasinya, dan di pasca observasinya kita kembali berdiskusi, apa yang sudah Bapak peroleh dari hasil percakapan kita ini? Ya, alhamdulillah. Yang pertama, Bu, tentunya dan itu yang paling utama, saya telah mendapat masukan, ya, saya telah mendapat masukan dari Ibu sebagai supervisor saya dalam melakukan coaching tadi, apa-apa yang kurang dalam diri saya, ya, dan itu membuat jadikan saya bisa merefleksikan diri saya untuk memperbaiki yang kurang tersebut ke depannya. Yang selanjutnya yang saya dapatkan di sini ya alhamdulillah, di samping kekurangan yang saya dapatkan, Ibu juga menyampaikan kelebihan-kelebihan yang saya lakukan dalam melakukan coaching ini, dan itu sangat membantu saya, Bu, tetap untuk terus bersemangat melakukan coaching yang lebih baik lagi seperti itu, Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Sunardi sudah berdiskusi panjang lebar hari ini. Semoga kedepannya akan lebih baik lagi proses coachingnya ya Pak ya. Dan saya siap untuk dilibatkan dalam proses Ya, coachingnya baik sebagai insya Allah pengamat Ibu. ataupun Ya. ya. Ya, terima Terima kasih kasih Pak juga Bu. Sunardi. Ya, sama-sama Bu. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu yang telah memberi masukan kepada saya, Bu. Oke, Assalamualaikum Pak Sunardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.